Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu, mari siapkan kehidupanmu. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang sangat suci. Terima kasih Tuhan. Hampiri tahtanya yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud lebih lagi Tuhan. Amin. Kau Allah yang kudus,
Engkau kami sembah Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Engkau pujian syukur kami Tuhan, hanya layak bagimu, hanya layak untukmu Tuhan. Haleluya, Engkau kudus Tuhan, Engkau suci, sebab Engkaulah Raja kami yang menebus hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang benar, Engkau juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu ya Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi memuji Tuhan, kami akan bersorak-sorai untuk Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Bila hadirat Tuhan nyata atas tempat ini Tuhan, menjamah kami setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mau bersyukur pada pagi hari ini karena kita punya Raja yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab segala pujian hanya layak bagi Yesus. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Hanya
berkuasa atas seluruh bumi. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, sebab Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Benar, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Dalam hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu. Memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan saudara. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Besar dan mulia,
mau nyatakan bersama-sama. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji namamu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua. Biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan. Biarlah semua memuji namamu, sebab Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang benar-benar setia dalam kehidupan kita. Sungguh besar Engkau Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Janjimu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
kepada janji setiamu, karena kami tahu Tuhan, janjimu selalu terbukti dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kehidupan kami sangat menyedihkan. Kami dikuasai oleh dosa, dan kami pada waktunya akan dimurkai oleh Allah. Tetapi kami sungguh bersyukur oleh kasih karunia-Mu, kami saat ini berhimpun di rumah-Mu sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, bahkan tidak hanya sampai di situ. Tangan-Mu yang kuat terus memimpin hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur atas setiap karya-karya Tuhan yang tidak pernah putus di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kamu buka hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau akan berbicara secara khusus melalui hamba-Mu ini. Biar Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan jatuh di tempat yang keras. Tapi kami percaya ya Tuhan, hati kami siap. Hati kami menjadi tanah yang gembur untuk benih firman Tuhan ditabur. Pada waktunya bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Ini doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang bersuka cita dalam Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang barangkali tidak populer, ya. Dan saya memberi judul firman Tuhan, ketika Allah berkata tidak. Ketika Allah berkata tidak. Saudara, di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk belajar menyelaraskan ya kehendak kita dengan kehendak Allah. Namun saya kira kita semua akan segera mengatakan, Pak, itu bukan perkara yang mudah. Ya, betapa sering kita inginnya itu Tuhan itu selalu nuruti kehendak kita, keinginan, kemauan kita. Nah, masalah menjadi semakin runyam kalau sebenarnya yang kita inginkan itu tujuannya baik, motivasinya baik. Tapi tetap saja Tuhan mengatakan tidak kepada kita. Contoh misalnya saudara, terjadi dalam kehidupan saya ingat tahun 92 waktu saya masih melayani di Jakarta, baru lulus dari sekolah teologi. Saya dengar ayah saya kena stroke. Ya, dan saya pulang jaga ayah saya di Jogja, satu rumah sakit di sana. 5-6 hari membaik kondisinya, diizinkan pulang, lalu saya kembali ke Jakarta, saudara. Baru sampai Jakarta saya dengar lagi kabar yang tidak menyenangkan bahwa ayah saya kena stroke yang kedua. Ya, lalu saya balik lagi dan saya jaga ayah saya, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh saya minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan ayah saya. Belum jelas apakah ayah saya sudah terima Tuhan Yesus. Ayah saya itu seorang kejawen. Jadi kalau ditanya percaya enggak, ya ngomongnya percaya. Tapi saya enggak tahu hatinya. Saya ingin Tuhan supaya ayah saya ini bisa sama-sama dengan saya ibadah di rumah-Mu, melayani sama-sama. Saya mohon dengan meneteskan air mata. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan tidak. Dan ayah saya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saudara, sempat saya kecewa sekali, bahkan saya mengancam Tuhan, Tuhan kalau Engkau enggak sembuhkan saya berhenti melayani Engkau. Saudara, bukan perkara
yang mudah ketika Tuhan mengatakan tidak, padahal maksud hati kita itu baik. Ya, dan pada kesempatan ini saya mau mengajak kita belajar dari satu narasi, ya, satu kisah dalam kehidupan Raja Daud yang sangat penting, sangat menarik untuk kita sama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan melihat 2 Samuel pasal 7, ya, 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama. Ya, mari kita melihat panggungnya lebih dulu, ya, settingnya, situasi pada waktu itu, saudara, supaya kita nanti ketika terus mempelajari ayat-ayat yang selanjutnya kita akan mendapat pemahaman yang baik, saudara. Ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ya, sampai di situ dulu. Saudara, saya menggarisbawahi 3 kata. Yang pertama, raja. Ya, waktu itu Daud telah ditahbiskan menjadi raja atas Israel di Hebron. Ya, jadi itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Lalu kemudian kata rumah yang sebenarnya bisa dibaca istana di sini. Kalau saudara mundur 2 pasal, ya, di pasal 7 mundur pasal 5, saudara akan menemukan Raja Hiram, ya, ini rajanya orang Tirus. Dia digerakkan oleh Tuhan untuk mengirimkan kayu alas dan juga tukang-tukang yang terbaik, tukang batu, tukang kayu, untuk kemudian mendirikan sebuah rumah atau istana bagi Daud. Dan itu sudah terlaksana, saudara. Lalu kemudian kata keamanan. Ya, sekalipun nanti kalau saudara baca di pasal 8, pasal 10, saudara menemukan masih terjadi peperangan. Tetapi situasi pada waktu itu cukup kondusif, cukup aman, terkendali. Nah, berdasarkan 3 pertimbangan itu, aku sudah naik tahta, istanaku sedemikian megahnya, bahkan negaraku, bangsaku dikaruniai keamanan. Maka sekarang waktunya aku membalas kebaikan Tuhan. Saudara melihat di sini, ya, maksud hati dari Daud ini kan baik sekali. Sebabnya di ayat 2, saudara, kita teruskan, ya. Berkatalah Raja Daud di sini kepada Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, Daud memandang kepada dirinya dan semua fasilitas yang Tuhan sudah karuniakan bagi dia. Lalu melihat tabut Allah yang masih ada di bawah tenda, maka hatinya ini risih, hatinya terganggu, saudara. Dan ini menunjukkan sebuah kepedulian yang baik. Kalau saudara membaca di dalam kitab Hagai, ya, pasal pertama ayat yang keempat itu, ya, saya nggak bacakan, saudara. Tetapi kira-kira sama. Waktu itu umat Israel sudah pulang dari pembuangan, lalu mereka sudah settle di Yerusalem, rumah-rumah sudah didirikan, mereka hidup nyaman beberapa tahun, saudara. Tetapi rumah Allah dibiarkan tetap ada dalam reruntuhan. Dan Nabi Hagai menegaskan kepada mereka, mosok pantes sih kamu hidup enak seperti itu? Perhatikan rumah Allah masih ada dalam reruntuhan. Jadi kira-kira, saudara, kepedulian dari Nabi Hagai dan apa yang ada di dalam hati dari Daud pada waktu itu sama. Kepedulian yang baik kan itu, saudara. Ya, peduli kepada rumah Tuhan.
Lalu saudara, kalau saudara masih mempertanyakan jangan-jangan motivasinya nggak bener nih. Ya, mungkin Daud ini mau bangun rumah Allah supaya namanya ya terpampang di situ. Orang mengakui kehebatannya. Nah, saudara perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-18. Ya, 1 Raja-Raja yang ke-8 pasal 8 ayat yang ke-18. Kepada Daud Tuhan berfirman, ya ini kata Salomo ya pada saat bait Allah ditahbiskan. Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, ini kata firman Tuhan ya, dan maksudmu itu memanglah baik. Saudara, perhatikan di sini. Daud punya kepedulian yang baik. Lalu di sini perhatikan Tuhan melihat hati Daud dan komentar Tuhan. Katakan apa? Itu memang baik, Daud. Jadi bukan masalah motivasi, saudara. Jadi kalau demikian, ini apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan di dalam hati Daud? Disinilah kita melihat bahwa sebenarnya ketika Allah mengatakan tidak kepada Daud dan kepada kita, saudara, maka sebenarnya itu adalah sebuah ujian. Nah, mari sama-sama kita akan belajar ya. Ada 3 ujian di sini. Berat memang, tetapi itu akan menunjukkan hati kita yang sesungguh-sungguh. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Yang pertama, ujiannya itu ujian apa sih? Ya, yang pertama, ujiannya adalah seberapa dalam sih kasihmu kepada Allah itu. Pada saat Allah mengatakan tidak, maka disitulah ketahuan seberapa dalam kita mengasihi Allah. Saudara, firman Tuhan jelas. Tuhan Yesus katakan perintah yang pertama yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dan jiwamu. Saudara, tetapi apakah itu mudah? Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seutuhnya? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Nah, salah satu ujiannya ketika Tuhan katakan tidak. Bayangkan saudara ya. Saya ambil contoh misalnya, katakanlah kepada istri saya beberapa kali ya saya mengatakan kepada dia, motormu itu jualan aja ya, lalu beli yang baru. Ya, ini dia masih pakai Mio 2005, saudara ya. Warna catnya itu sudah puyeh, bahkan retak-retak begitu, pecah-pecah. Naikannya sudah tidak enak ya, stangnya agak miring sedikit sudah. Pokok motor itu sudah tidak enak dinaikin gitu. Tapi entah kenapa ya, wanita tuh kadang-kadang ada hubungan emosional bahkan dengan barangnya itu. Dia tetap sayang sama Mio-nya, nanti akan jadi barang langka katanya. Ya, sudah ganti tuh supaya kamu naiknya enak. Lalu apa yang dia katakan? Enggak lah, enggak, aku enggak mau. Ya, aku enggak mau. Pakai saja uang kita untuk kebutuhan yang lain. Anak kita masih ada yang sekolah dan seterusnya. Itu yang beliau katakan, saudara. Saya punya maksud baik. Saya ingin menyenangkan hati istri saya. Tetapi dia menolak proposal saya. Dia katakan tidak. Nah, disitulah saya diuji, saudara. Sebab ini adalah pengalaman banyak orang. Ya, yang saya melihat terjadi dalam kehidupan bahkan teman-teman dekat saya ya. Saya dengar ada teman saya yang mengatakan, aduh saya ini sudah menikah lebih dari 15 tahun, Tuhan gak karuniakan seorang anak pun. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, saya juga kepengen. Tapi Tuhan katakan tidak.
pada saat Tuhan katakan tidak, lalu apakah kita akan berhenti mengasihi Dia? Itulah yang menjadi ujiannya di sini, saudara. Ketika saya bermaksud baik kepada seseorang yang saya cintai dan dia mengatakan tidak, pada waktu itulah kualitas dari cinta saya kepadanya itu diuji. Demikian pula dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Allah, saudara. Kasih kita diuji. Nah, saudara, ada pikiran yang lain yang seringkali banyak dianut oleh beberapa orang, saudara ya. Nah, itu terkait dengan satu ayat yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ketiga. 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah, saudara. Ya, jadi beberapa orang mengatakan, mungkin banyak orang yang mengatakan ini sebabnya Daud itu tidak diizinkan oleh Allah membangun rumah bagi dia. Karena tangannya itu berlumuran darah, saudara. Jadi dengan kata lain, karena dia sudah membunuh banyak orang dalam peperangan langsung maupun tidak langsung, saudara, maka Allah tidak mengizinkan dia untuk membangun rumah Allah. Nah, saudara, saya mau kita perhatikan satu hal ya, yang sangat penting dan saya harap ini akan merubah cara pandang kita. Pada saat Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah perintahkan apa? Sapu bersih semua suku bangsa yang ada di situ. Kenapa? Ini bangsa-bangsa yang jahat, penyembah berhala. Saudara, bayangkan kalau Allah mau membangun sebuah umat yang kudus, lalu tinggal di tengah-tengah bangsa yang jahat, penyembah-penyembah berhala, maka itu hampir tidak mungkin terjadi. Pasti ada interaksi dan pasti umat Allah akan terpengaruh dan mereka akan jatuh ke dalam dosa yang sama. Maka apa yang menjadi visi Tuhan itu tidak akan pernah terwujud, saudara. Itu sebabnya perlu dihabisi semua. Dan Israel waktu itu menjadi alat penghakiman Allah atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, tetapi sayangnya kita membaca, kita belajar, ternyata Yosua tidak melakukan itu dengan sempurna. Ada yang dibiarkan saja. Itu sebabnya di dalam kitab Hakim-Hakim, ya berkali-kali kita membaca bahwa bangsa Israel akhirnya ditindas oleh bangsa-bangsa itu. 400 tahun lamanya, lalu Daud dipakai oleh Tuhan untuk menuntaskan apa yang tidak dikerjakan oleh Yosua, saudara. Jadi itu sebabnya kalau kita melihat memang benar, Daud itu urusannya perang. Tapi perhatikan satu hal, kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh Daud dan tidak ada orang yang melakukannya, maka rumah Tuhan sesungguhnya tidak akan pernah bisa berdiri. Jadi Daud memang dipanggil oleh Tuhan untuk mendatangkan keamanan bagi bangsa Israel, dan hanya dalam situasi yang aman maka rumah Allah itu bisa didirikan, saudara. Jadi kalau demikian tidak benar kalau Daud tidak diizinkan Allah untuk membangun rumahnya karena peperangan yang sudah dia jalani terus-menerus dalam kehidupannya. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Matthew Henry, ya, seorang penulis, pemikir Kristen yang sudah cukup lama, saudara. Mari kita lihat sama-sama ya apa yang beliau katakan dalam hal ini.
Dia katakan begini, Allah tidak akan menambahkan beban kepada Daud untuk membangun bait Allah, sebab ia telah ditetapkan untuk tugas yang lain yang cukup untuk satu orang, yakni mengurus peperangan. Saudara, saya belajar banyak di sini. Betapa sering kita gagal melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan itu melihat gambar besarnya, saudara. Dan kita hanya melihat secomot-secomot oleh karena keterbatasan kita. Nah, karena Allah melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas, big picture-nya itu ada di pemandangan Tuhan. Maka Allah tahu benar siapa akan melakukan apa, siapa yang akan ditugaskan apa. Satu orang cukup untuk tugas yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan tidak akan menaruh beban yang lebih untuk kita orang per orang, saudara. Nah, kalau kita memahami kebenaran ini, maka saya yakin dan percaya ketika Tuhan mengatakan tidak, oh Tuhan, tetap kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena memang Engkau memanggil aku untuk melakukan tugas ini, dan sampai di sini orang lain yang akan melanjutkannya. Amin, saudara. Amin. Dan kasih kita kepada Tuhan tidak berkurang, malah kita bisa memuji kebesarannya karena Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan assign kita, memberi tugas kepada kita seturut dengan kehendak dan rencananya, dan itulah yang terbaik. Itu ujian yang pertama. Yang kedua, saudara, ujian yang kedua, seberapa dalam kasihmu kepada sesamamu, ya. Yang pertama vertikal, yang ini horizontal. Tuhan Yesus katakan, dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lagi-lagi saudara, ini bukan perkara yang mudah. Barangkali kalau saya sudah berkorban sedikit buat teman saya, buat orang yang membutuhkan pertolongan saya ulurkan tangan saya untuk menolong, mungkin itu sudah kasih, ya, menunjukkan kasih saya kepada mereka. Kita seringkali mengukur begitu, saudara. Tapi ujian yang terberat itu sebenarnya di sini, ya. Perhatikan ini, saudara. Ujiannya apa? Ketika Tuhan memberkati orang lain dengan berkat yang kalau itu kita terima di tangan kita, kita akan bersuka cita, tapi sayangnya itu jatuh di tangan orang lain. Pertanyaannya, apakah engkau akan tetap bersyukur karena Tuhan memberkati orang lain? Bahkan lebih dari Tuhan memberkati kita secara fisik, secara finansial. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan perkara yang mudah. Ya, saya ingat istri saya waktu kami masih studi di Filipina, saudara, jauh dari orang-orang dekat kami. Ya, istri saya mengandung pada waktu itu berbarengan, ya, bukan janjian, wong hamil kok janjian. Tapi ada teman-teman kami dari Korea, ya, beberapa yang yang juga hamil. Ya. Bulan ke-8 bayi yang dikandungnya meninggal, ya, di dalam kandungannya, dan kami berdua hancur hati, ya, sedih dengan hal itu. Ya. Nah, lebih sedih lagi, tidak lama kemudian teman-temannya itu melahirkan dengan baik. Semua orang bersuka cita atas kelahiran bayi mereka. Dan istri saya bertanya, Tuhan, kenapa punya saya diambil, kok Tuhan berkati yang lain? Waduh, saudara, itu sangat memukul dia. Sehingga saya putuskan, saya rem sedikit untuk belajar, ya,
di seminari itu untuk bisa mendampingi istri saya. Dan bukan rahasia lagi, saudara, dunia kita sekarang ini diwarnai dengan kompetisi yang sangat tidak sehat. Sehingga sulit bagi kita untuk kita bersukacita, bersyukur atas berkat yang diterima oleh orang lain. Saya pernah dengar cerita yang hampir saya tidak percaya. Seorang bapak curhat kepada saya. Toko yang dia punya bersebelahan dengan toko anaknya, saudara. Dan suatu saat itu ada pelanggannya datang ya ke toko bapak ini. Lalu dia katakan begini, "Om, kenapa sih kok toko Om ini kok belakangan kok kayak singut? Ya kayak gak enak gitu loh. Saya datang di sini nih rasanya itu gak nyaman gitu." Omnya mulai curiga. Ya. Lalu cari ternyata ada beberapa jimat yang ditaruh di beberapa tempat di situ. Lalu pertanyaannya, siapa yang taruh? Saudara kaget karena yang taruh anaknya sendiri. Dia sengaja taruh supaya papanya tokonya tidak laku, lalu dijual sama dia. Waktu saya dengar itu, saya hampir tidak percaya bagaimana seorang anak bisa melakukan hal yang sejahat itu kepada orang yang membesarkan dia, yang melahirkan dia. Tapi itulah dunia kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa bersyukur atas keberhasilan orang lain. Kompetisi yang sehat, oke, tidak ada masalah. Jadikan itu menjadi pemicu untuk kita bisa lebih baik lagi untuk bekerja. Belajar bahkan dari mereka, saudara. Jadikan mereka sahabat kita. Dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Tidak mudah. Tetapi saya percaya itulah bagian dari pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya bilang firman Tuhan pagi ini gak populer, gak enak didengar. Ya, tapi saya tetap mengkhotbahkannya karena firman Tuhan bicara demikian. Ujian yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Seberapa baik sih ya kamu memahami kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, menarik sekali ya di dalam bagian ini kalau sudah perhatikan, dan seperti yang kita sudah katakan tadi, itu dimulai dengan apa yang ingin Daud lakukan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah begitu baik buat saya dan saya mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Itu baik, saudara. Tapi perhatikan ending dari episode ini, perikop ini, saudara. Maka Tuhan itu seperti shift ya. Tuhan itu alihkan fokusnya Daud dari apa yang dia mau kerjakan kepada Allah, kepada apa yang Allah telah kerjakan bagi Daud. Nah, ini penting, saudara. Ya, supaya jangan melihat kepada diri dan apa yang saya mau, tetapi lihat kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi dia dan bagi kita. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-8 ya, masih di 2 Samuel pasal yang ke-7. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Perhatikan di sini, inisiatif datang dari Allah.
akulah yang mengambil engkau. Coba aku enggak ambil engkau, ya kamu itu tetap jadi gembala atas domba-dombamu yang enggak seberapa itu. Kamu ini bukan apa-apa. Ya kalau saya bahasakan dalam bahasa saya sendiri. Jadi Tuhan mau memperlihatkan kepada Daud, lihat hidupmu dulu. Kamu gak punya apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Saudara-saudaramu memandangmu saja sebelah mata kok. Tetapi toh aku mengambil engkau. Ini kasih karunia, saudara. Ini kasih karunia. Ketika kita menerima apa yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Ayat yang ke-9, tidak hanya sampai di sana saja. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi fokusnya bukan Daud dan apa yang Daud kerjakan bagi Allah, tetapi apa yang Allah kerjakan bagi Daud. Dia mengambil Daud dari padang rumput menggembalakan ternaknya. Dan dia pula yang sudah menyertai dia dalam perjalanannya sampai akhirnya dia duduk di atas tahta sebagai raja atas Israel. Dengan kata lain, saudara, ini yang Tuhan mau katakan ya. Mari coba lihat di slide yang berikutnya. Ini pesannya. Jangan sampai sukacitamu itu bergantung pada apa yang ingin kau perbuat bagiku. Sukacitamu seharusnya bergantung pada apa yang telah dan akan ku perbuat bagimu. Saudara, ini penting sekali. Ya, waktu kita muda, waduh rasanya ada banyak hal yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Dan saya merasa diri saya bernilai kalau saya bisa kejar itu. Tapi ada saat di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan hati-hati, mungkin kita akan merasa diri kita sudah tidak punya nilai lagi. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Ingat, bukan kita dan apa yang kita lakukan bagi Tuhan yang menjadi sumber dari sukacita kita, tetapi Tuhan dan semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Saya percaya kalau ini yang mendasari kehidupan dan pelayanan kita, hati kita tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ingat waktu Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya berpasang-pasangan itu ya, beritakan Injil. Waktu mereka pulang, saudara, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka bersukacita dan mereka membuat laporan yang luar biasa. Guru, luar biasa. Orang sakit disembuhkan, yang dirasuk setan dilepaskan. Aku melihat setan-setan tunduk dalam namamu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Perhatikan di ayat yang ke-20 ya, Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Sekali lagi saudara, bukan kita dan bukan apa yang kita kerjakan bagi Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, tetapi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita.
sehingga nama kita masing-masing tercatat di surga. Amin. Kalau kita paham itu, saudara, hidup kita akan jauh lebih enteng, saudara. Kita tidak dibebani dengan saya kok belum ya, lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Lakukan bagian kita, dan kita tahu benar sesungguhnya ini bukan soal saya, tetapi karena Tuhan yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya bagi saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian "Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga." Nyanyikan pujian ini sambil kita imani apa yang menjadi rancangannya itulah yang terbaik. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Kemuliaan Tuhan dibesarkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, mari kita berdiri bersama-sama. Oh haleluya. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup ini. Engkau tahu yang terbaik. Itu sebabnya jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan dibesarkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak, sembah Dia, agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat, namun juga sekaligus Allah yang mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik. Dia tidak pernah salah. Itu sebabnya serahkan hidupmu kepadanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kami merasa kami lebih tahu bahkan dari Tuhan. Sering kami marah, sering kami kecewa karena Tuhan tidak menuruti apa yang kami mau. Padahal sesungguhnya kehendak dan rencana-Mu itulah yang terbaik. Bapa, kami mau belajar hidup tunduk dan berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau supaya Tuhan yang pimpin hidup kami. Bawalah kami untuk menggenapi setiap rencana-Mu yang indah lagi besar itu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang diberkati oleh firman-Nya sama-sama katakan amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai
sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the